Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan kimia kelas 12 tentang sel volta ya, teman-teman. Dan ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama tentang reaksi spontan dan tidak spontan. Oke, teman-teman. Sebelumnya konsep sel volta ya. Jadi sel volta itu sebenarnya adalah satu sumber muatan ya. Jadi sumber arus listrik searah gitu ya, yang dia jelas punya kutub positif dan kutub negatif ya. Dan ini kita punya prinsip bahwa katode itu akan digunakan sebagai kutub positif, sedangkan anode digunakan sebagai kutub negatif ya. Jadi kita bisa hafalkan sebagai kapan gitu ya, kepan. Katoda positif, anoda negatif ya. Lalu kemudian dalam volta itu kita punya yang namanya deret volta atau deret keaktifan logam. Nah, deret keaktifan logam itu seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau ada logam ya, logam yang dia punya kecenderungan akan terjadi reaksi perpindahan atau perpindahan elektron ya, seperti itu namanya deret volta. Nah, deret volta ini urutannya adalah dari litium sampai aurum ya, sampai emas seperti itu. Nah, semakin ke kanan ya itu N0 selnya atau potensial selnya dia semakin positif, tapi logamnya artinya adalah semakin kurang reaktif ya. Nah, kemudian dia cenderung akan mengalami reduksi seperti itu. Sedangkan semakin ke kiri itu logam semakin reaktif, N0 selnya makin kecil dan dia akan semakin mengalami oksidasi. Jadi prinsipnya adalah makin ke kanan makin mudah reduksi, N0-nya makin besar dan sebaliknya. Nah, di sini kita juga punya prinsip karet anoks ya. Katoda itu akan mengalami reduksi, anoda akan mengalami oksidasi. Di mana N0 reaksinya atau potensial sel totalnya itu nanti adalah potensial sel dari logam yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi, seperti itu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Logam-logam gallium, iridium, lanthanum, wolfram, dan bismut itu tidak tercantum dalam deret volta. Ya, sebab logam tersebut pada masa Alessandro Volta itu belum dikenal. Nah, tapi berdasarkan data potensial reduksi, ada data seperti ini. Nah, kita disuruh mengurutkan logam tersebut berdasarkan aturan deret volta. Jadi ini ada gallium, wolfram, iridium, bismut, lanthanum seperti itu. Ini ternyata dia punya harga N0 seperti ini ya, minus 0,55 dan seterusnya. Nah, maka kalau kita disuruh mengurutkan dalam deret volta, itu intinya sederhana aja, makin ke kanan ya, makin ke kanan itu N0-nya akan makin besar seperti itu. Jadi kita tinggal urutkan saja. Yang paling kecil adalah minus 2,52. Jadi paling kecil adalah lanthanum. Kemudian kita sambung dengan gallium. Kemudian wolfram. Kemudian bismut dulu. Baru yang terakhir adalah iridium seperti itu ya. Ini adalah urutan dalam deret voltanya ya, dari kiri ke kanan. Seperti itu aja. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman dikasih konteks seperti ini ya. Jadi dari data yang ada tadi, tentukan manakah logam yang akan mengalami reduksi dan mana yang akan mengalami oksidasi bila direaksikan antara gallium dengan iridium, lanthanum dengan wolfram, atau bismut dengan gallium. Ini sederhana ya teman-teman. Jadi intinya adalah yang mengalami reduksi, ya reduksi itu N0-nya lebih besar. Ya, jadi kita bisa anggap sebagai N0-nya reduksi itu pasti lebih besar daripada N0-nya oksidasi. Jadi kalau kita mereaksikan gallium dengan iridiumnya, nah N0-nya gallium itu min 0,55, sedangkan iridiumnya plus 1,00. Sehingga N0-nya iridium itu lebih besar daripada N0-nya gallium. Ya, artinya adalah reduksinya itu yang iridium, oksidasinya itu yang gallium ya. Begitu juga dengan lanthanum dan wolfram, itu lebih besar punyanya wolfram ya. Jadi N0-nya wolfram lebih besar dari N0-nya lanthanum, sehingga yang reduksi itu adalah wolframnya, yang oksidasi itu adalah lanthanumnya. Lalu bismut dengan gallium ya, N0-nya bismut itu lebih besar daripada N0-nya gallium ya, sehingga reduksinya adalah bismut, yang oksidasinya adalah gallium. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas.
Nah, kemudian ada soal seperti ini. Berdasarkan deret volta berikut, ya, tentukan apakah reaksi ini dapat berlangsung spontan atau tidak. Nah, teman-teman kalau dapat soal seperti ini ya, kita tinggal melihat logamnya, teman-teman. Jadi Cu, Ag gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, Cu dan Ag. Ini pasti Cu-nya akan mengalami oksidasi, Ag-nya akan mengalami reduksi. Ya, jadi logam yang di kiri itu dia tunggal atau bebas, itu pasti dia akan mengalami oksidasi. Nah, kita bisa cek dalam deret volta, teman-teman. Jadi prinsipnya adalah yang lebih di kanan akan mengalami reduksi. Nah, kita lihat Cu itu ada di ini ya, Cu, lalu Ag. Nah, Cu itu di sebelah kirinya Ag kan. Jadi harusnya Cu-nya oksidasi, Ag-nya reduksi ya. Jadi prinsipnya ini ya, Cu di sebelah kiri Ag. Ya, berarti harusnya Cu-nya adalah oksidasi, Ag-nya adalah reduksi. Nah, berarti benar ya teman-teman ya. Berarti artinya reaksi ini dapat berlangsung gitu ya, atau bisa berlangsung spontan. Seperti itu aja teman-teman ya. Nah, lagi kita lihat nih Ni dengan Na ya. Jadi Ni itu harusnya dia oksidasi. Kita lihat Ni dengan Na. Oh, Ni di sebelah kanan ya. Jadi ternyata Ni itu di sebelah kanan Na. Gitu ya. Nah, kalau Ni di sebelah kanan Na, berarti harusnya Ni-nya itu reduksi ya, Na-nya itu oksidasi. Nah, ternyata di sini Ni-nya oksidasi, ininya reduksi, berarti ini tidak dapat berlangsung seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tidak dapat berlangsung reaksinya. Oke, kemudian satu lagi Ag dengan H ya. Jadi Ag dengan H, kita lihat hanya logamnya saja. Ini Ag dengan H, harusnya ini Ag-nya oksidasi, H-nya reduksi. Kita lihat Ag dengan H. Nah, ini Ag-nya di sebelah kanan H ya. Jadi Ag di sebelah kanan H ya. Jadi harusnya Ag-nya akan reduksi dan H-nya itu akan oksidasi. Ternyata terbalik teman-teman ya. Berarti di sini tidak dapat berlangsung ya. Oke, jadi reaksinya tidak bisa terjadi seperti itu ya. Oke. Nah, ada model soal seperti ini juga. Logam A dapat mendesak logam B dari larutannya, logam C dapat mendesak logam B dari larutannya, sedangkan logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Urutkan potensial reduksi yang makan negatif dari logam-logam tersebut. Jadi urutan yang makin negatif itu artinya dari positif menjadi negatif. Jadi ini kata-katanya kadang-kadang kebolak-balik teman-teman. Nah, kata-kata mendesak ya, mendesak itu teman-teman bisa prinsipnya adalah mendesak itu adalah lebih di kiri dalam deret volta, atau artinya E0-nya lebih kecil ya. Ini prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau logam A dapat mendesak logam B, itu berarti A ada di sebelah kirinya B ya. Sedangkan C dapat mendesak logam B, berarti C juga ada di sebelah kirinya B ya. Tetapi C tidak dapat mendesak logam A, artinya C-nya ada di sebelah kanannya A. Ya, jadi kalau secara skema ini tadi C itu di sebelah kirinya B, tetapi C itu di sebelah kanannya A. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita gabung, maka urutannya adalah A, C, B. Ini berdasarkan deret volta. Ya. Nah, tetapi di sini adalah yang diminta adalah potensial reduksi yang makin negatif. Jadi artinya kita harus urutkan E0 dari positif ke negatif. Nah, kalau dalam deret volta itu kan E0-nya pasti dari negatif ke positif ya. Jadi artinya kalau E0 dari positif ke negatif, kita harus balik ya. Berarti urutannya adalah B, kemudian C, kemudian A. Seperti itu ya. Nah, lalu yang kemudian adalah apakah larutan ASO4 dapat disimpan dalam bejana yang bahannya terbuat dari logam C? Nah,
teman-teman bisa melihat kalau ini ada satu larutan, ini C gitu ya. Nah, syaratnya dapat disimpan, ya syaratnya dapat disimpan itu kalau E0-nya A itu lebih kecil daripada E0-nya C. Jadi E0-nya yang ada di larutan itu harus lebih kecil daripada E0-nya yang ada di logam. Seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman, ya, yang A itu ada di sebelah kanannya C ya, gitu. Ya, jadi E0-nya A harus lebih besar, harus lebih kecil daripada E0-nya C. Nah, di sini kita lihat dalam Direct volta A itu lebih kecil daripada C. Ya, jadi dalam prinsip ini teman-teman, ya, A-nya lebih kecil daripada C. Nah, artinya ini dapat disimpan gitu ya. Jadi ini bisa memenuhi ya. Jadi ini memenuhi. Nah, sehingga artinya ASO4 itu dapat disimpan dalam C ya, atau dalam logam C, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu aja. Jadi kalau dia supaya bisa disimpan ya, itu E0-nya harus, yang E0-nya dalam larutan harus lebih besar lebih kecil daripada E0-nya logam, seperti itu ya. Oke, ini beberapa soal tentang Direct volta. Nanti kita akan masih sambung ke soal berikutnya lagi. Sementara itu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.